Teman-teman pasti tahu bahwa Semarang adalah provinsi Jawa Tengah dan letaknya ada di Indonesia. Kota ini adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota yang berkembang di Pulau Jawa, kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.693.035 jiwa pada pertengahan tahun ini, 2023. Kawasan mega urban Semarang yang tergabung dalam wilayah metropolitan Kedung Sepur, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berpenduduk mencapai 7,3 juta jiwa. Sekaligus sebagai wilayah metropolitan berpenduduk terbanyak keempat di Indonesia setelah Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo Surabaya, dan Bandung Raya atau Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan Semarang yang signifikan ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit yang tersebar di penjuru kota dan penataan kota dengan dibangunnya tempat-tempat ramah pejalan kaki. Perkembangan regional ini menunjukkan peran strategis kota Semarang terhadap roda perekonomian nasional. Tanggal berdirinya Semarang itu adalah 2 Mei tahun 1547. Umurnya udah 476 tahun. Dan jumlah satuan pemerintahannya adalah dengan banyaknya kecamatan sebanyak 16 dan kelurahan 177. Wali kotanya saat ini adalah Heve Arita Gunaryanti Rahayu. Nah, seperti kita tahu bahwa gubernurnya adalah Bapak Ganjar Pranowo. Saya nggak kampanye ya teman-teman, hanya ingin berbagi aja informasi tentang Semarang. Nah, kemudian bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Menurut aku Semarang termasuk kota toleransi dan juga merupakan kota Jawa modern. Kota ini terletak sekitar 498 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, atau 621 km sebelah barat daya Banjarmasin via udara. Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Kota Semarang sendiri memiliki luas wilayah administratif sebesar 373,70 km persegi, sekaligus merupakan administrasi kota madya terluas di Pulau Jawa. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kata asem, yang berarti asam atau pohon asam, dan kata orang yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Dan asam Jawa juga merupakan salah satu flora ciri khas dari Semarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang dekat pelabuhan Bergota dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Penamaan kota Semarang ini sempat berubah pada zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi Samarang. Kota Semarang merupakan satu dari 3 pusat pelabuhan, selain Jakarta dan Surabaya, yang penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Seperti kota besar lainnya, kota Semarang mengenal sistem pembagian wilayah kota yang terdiri atas Semarang Tengah atau Semarang Pusat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Barat, dan Semarang Utara.
Pembagian wilayah kota ini bermula dari pembagian wilayah subresiden oleh pemerintah Hindia Belanda yang setingkat dengan kecamatan. Namun saat ini pembagian wilayah kota ini berbeda dengan pembagian administratif wilayah kecamatan. Meskipun pembagian kota ini jarang dipergunakan dalam lingkungan pemerintahan Kota Semarang, namun pembagian kota ini digunakan untuk mempermudah dalam menerangkan suatu lokasi menurut letaknya terhadap pusat kota Semarang. Pembagian kota ini juga digunakan oleh beberapa instansi di lingkungan Kota Semarang untuk mempermudah jangkauan pelayanan seperti PLN dan PDAM. Kota Semarang adalah salah satu kota penting yang terletak di pesisir utara Jawa dan sebagai hub utama penghubung Jakarta, Surabaya, dan kota-kota di pedalaman selatan Jawa seperti Surakarta dan Yogyakarta. Kota Semarang memiliki ketinggian dari 2 meter bawah permukaan laut hingga 340 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng 0% hingga 45%. Kota Semarang merupakan kota yang memiliki kondisi topografi yang unik berupa wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga sisi timur Kota Semarang. Wilayah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit. Wilayah dataran rendah pada wilayah barat Kota Semarang hanya memiliki lebar 4 km dari garis pantai. Sedangkan pada wilayah timur Kota Semarang, wilayah dataran rendah semakin melebar hingga 11 km dari garis pantai. Wilayah dataran rendah ini merupakan dataran banjir dari sungai-sungai besar yang mengalir di Kota Semarang, seperti Kali Garang, Banjir Kanal Barat, Kali Pengkol, dan Kali Beringin. Wilayah dataran rendah ini membentang di sisi utara Kota Semarang dan hampir mencakup 40% total wilayah Kota Semarang. Wilayah dataran rendah ini dikenal sebagai Kota Bawah atau Semarang Ngisor, sekaligus sebagai pusat aktivitas perekonomian kota. Dengan kondisi demikian, wilayah Kota Bawah seringkali dilanda banjir tahunan dan puncaknya ketika musim penghujan. Sejumlah wilayah khususnya Semarang Utara, banjir ini terkadang juga disebabkan luapan air pasang laut atau yang disebut banjir rob. Wilayah perbukitan di Kota Semarang ini membentang di sisi selatan. Perbukitan ini merupakan bagian dari rangkaian formasi pegunungan utara Jawa yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Wilayah perbukitan di Kota Semarang dikenal sebagai Kota Atas atau Semarang Dhuwur. Wilayah perbukitan ini juga merupakan kawasan hulu dari sungai-sungai besar yang mengalir di Kota Semarang. Wilayah Kota Atas juga bagian dari bentang kaki Gunung Api Ungaran yang terletak pada sisi selatan Kota Semarang. Kota bawah ini meliputi Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, Gayam Sari, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Utara. Kota bawah ini merupakan kawasan pusat kota dan jantung perekonomian Semarang. Kota bawah juga berperan sebagai downtown, antara lain untuk pusat hiburan, perdagangan, pelayanan publik, dan pemerintahan. Kondisi topografi Kota Bawah yang mendorong pertumbuhan ekonomi sangat cepat dan timbul perluasan wilayah perkotaan. Kota Atas ini meliputi Kecamatan Gajah Mungkur, Candisari, Banyumanik, Tembalang, Gunung Pati, Ngalian, dan Mijen. Kini wilayah Kota Atas merupakan pusat pertumbuhan baru di Kota Semarang. Salah satu sektor wilayah yang memiliki pertumbuhan yang spesifik terhadap diferensiasi pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk adalah sektor Banyumanik Tembalang. Sarana prasarana yang mendukung sangat mendorong pertumbuhan dan minat investasi pada wilayah tersebut. Pertumbuhan pada wilayah ini ditandai dengan berkembangnya pemukiman, munculnya pusat perekonomian baru, dan eksistensi gedung pencakar langit. Salah satu alasan wilayah ini berkembang juga merupakan hasil kebijakan pemerintah Kota Semarang memindahkan Undip dari Peleburan ke Tembalang. Upaya ini dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk di Kota Semarang. Strategi ini juga dilakukan pada pemindahan kampus UNES dari Kelut Raya ke Gunung Pati. Kota Semarang dialiri oleh beberapa sungai kali, meliputi Sungai Garang atau dari Kanal Barat, Sungai Semarang, Sungai Kanal Timur, Sungai Seringin, Sungai Plubom, Sungai Karanganyar, Sungai Beringin, Sungai Cilandak, dan Sungai Siangker.
Beberapa sungai ini difungsikan sebagai sistem drainase untuk pengendali banjir di Kota Semarang, meliputi Sungai Garang, Sungai Semarang, Sungai Kanal Timur, Sungai Plumbon, dan Sungai Beringin. Sistem hidrodrainase di Kota Semarang sudah mengenali sistem kanalisasi seperti kota-kota di Belanda. Sistem kanalisasi ini dilatar belakangi oleh pemerintah Hindia Belanda yang melakukan kanalisasi di Sungai Semarang dengan menyudat Sungai Semarang dengan Sungai Garang untuk keperluan drainase banjir kota dan jalur lalu lintas kapal dagang. Sungai Semarang ini merupakan sungai yang mengalir ke wilayah pusat kota. Sungai Semarang mengalir dari kaki Bukit Bergota, sisi barat, selatan Lawang Sewu, jalur inspeksi Batan Miroto, Pecinan, Kota Lama, dan Muara Baru. Sejarah Semarang berawal kurang lebih pada abad ke-6 Masehi, yaitu daerah pesisir yang bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota, dan merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Daerah tersebut pada masa itu merupakan pelabuhan dan di depannya terdapat gugusan pulau-pulau kecil. Akibat pengendapan yang hingga sekarang masih terus berlangsung, gugusan tersebut sekarang menyatu membentuk daratan. Bagian Kota Semarang bawah yang dikenal sekarang ini dengan demikian dahulu merupakan laut. Pelabuhan tersebut diperkirakan berada di bawah Pasar Bulu sekarang dan memanjang masuk ke Pelabuhan Simongan, tempat armada Laksmana Cengho bersandar pada tahun 1435 Masehi. Di tempat pendaratannya, Laksamana Cengho mendirikan kelenteng dan masjid yang sampai sekarang masih dikunjungi dan disebut Kelenteng Sampokong atau Gedung Batu. Pada akhir abad ke-15 Masehi ada seorang ditempatkan oleh Kerajaan Demak, dikenal sebagai Pangeran Made Pandan atau Sunan Pandanaran I, yang menyebarkan agama Islam dari perbukitan Bergota. Dari waktu ke waktu daerah itu semakin subur. Dari sela-sela kesuburan itu tumbuh pohon asam yang berjarak antara satu sama lain, atau disebut jarang-jarang bahasa Jawa asam arang, sehingga memberikan gelar atau nama daerah itu yang kemudian menjadi Semarang. Demikian sejarah Semarang ya teman-teman. Oh iya teman-teman, ada tambahan informasi. Kota Semarang sekarang memiliki kawasan CBD atau yaitu Golden Triangle Business District. Golden Triangle Business District merupakan kawasan bisnis terpadu yang terletak di Semarang Pusat yang memiliki 3 segmen sub-CBD, meliputi Simpang 5 City Center SLCC, Pemuda Central Business District PCBD, dan Gajah Mada Golden Triangle GGT. Aku juga mau berbagi info tentang kuliner yang dikenal dari Semarang, yakni lumpia Semarang. Sehingga kota Semarang disebut sebagai kota lumpia. Kuliner lain yang bisa ditemukan di kota ini ialah soto Semarang, mangut kepala manyung, babat gongsong, bandeng presto, gudeg koyor, mie kopior, sega becak, mie tite, sega lunyu, nasi gandul, sego ayam, nasi pindang, tahu pong, pisang plenet, pecel koyor, petis kangkung, sego goreng, babat Semarang, tahu petis, soto daging sapi, tahu gimbal, suike, kuah, tahu telur, kupat tahu, dan lain-lain. Nah, juga ada sampai ke Ungaran loh teman-teman, seperti yang aku sisipkan dalam vlog kali ini. Itu aja ya teman-teman cerita tentang Semarang. Semoga bisa menambah atau memperkaya pengetahuan kita tentang kota-kota yang ada di Indonesia. Subscribe ya. Terima kasih. Dadah.